Ini sudah minta maaf teman-teman Pemprov DKI Jakarta. Nah, yang baru-baru ini belum ada permintaan maaf, belum ada pernyataan dari Pemprov DKI Jakarta. Kayaknya lagi sibuk ya. Pemprov DKI itu lagi sibuk pencoblosan, nggak akan ngurusin hal-hal yang beginian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memang sudah mengingatkan salah satu kondisi akhir zaman nanti, ada sekelompok umat Islam yang mengikuti jejak-jejak orang kafir, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Para sahabat bertanya, siapa yang dimaksud orang kafir itu ya Rasulullah, yang akan diikuti sehasta demi sehasta, sejengkal demi sejengkal? Apakah Yahudi dan Nasrani? Para sahabat bertanya begitu. Lalu Rasulullah menjawab, siapa lagi kalau bukan mereka? Terbukti hadis Rasulullah itu benar-benar terjadi di masa sekarang. Bagaimana Masjid Istiqlal mengundang sosok Yahudi, Zionis, pembantai umat Islam Palestina untuk menjadi pembicara sebagai pengkaderan ulama di Masjid Istiqlal. Lalu adanya acara yang menyerupai umat agama lain, paduan suara yang benar-benar mirip seperti apa yang dilakukan ibadah-ibadahnya umat agama lain. Ditambah lagi ada acara yang katanya zikir, tapi juga menyerupai umat agama lain, yaitu Nasrani, sebagaimana mereka nyanyi-nyanyi di gereja. Ini apalagi kalau bukan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sudah terbukti nyata. Baru-baru ini juga kita melihat bagaimana kedatangan Paus Fransiskus ke Masjid Istiqlal. Tidak hanya sekedar datang di sana, tapi dibuatkan acara. Bahkan di sana juga dilantunkan ayat-ayat Injil versi mereka, yang mana ya ayat-ayat Injil versi mereka kan menuhankan Yesus Kristus. Pembacaan Injil Lukas. A passage from the Gospel of Luke. Kisah orang Samaria yang murah hati diambil dari Injil Lukas bab 10 ayat 25 sampai 37. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus, katanya. Bagaimana mungkin di sebuah masjid dibacakan ayat-ayat yang menuhankan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala? Padahal semestinya masjid menjadi tempat menuhankan satu-satunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaupun ada tamu non-muslim yang datang, sambut dengan baik, sambut dengan hangat. Tetapi ingat, ada akidah yang perlu dijaga. Beberapa bulan yang lalu juga sempat ada sebuah masjid yang kedatangan biksu tudong dari Thailand. Yang dilakukan oleh pihak masjid itu membiarkan biksu itu berdoa di masjid tersebut. Berdoanya ya Allah, jelas sekali kalau biksu itu berdoa bukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang sebagai umat Islam wajib menyambut tamu orang kafir yang baik, teman. Atau yang disebut dengan kafir zimmi. Atau kafir-kafir lain yang baiklah. Tidak ada permusuhan dengan umat Islam. Kita wajib menghormatinya, wajib memberikan keamanan, kenyamanan kepada mereka. Kita tidak boleh memusuhi mereka, mengganggu mereka. Memang benar teman-teman, seperti itu. Akan tetapi ingatlah, ada akidah yang perlu kita jaga. Jangan karena atas nama toleransi, lalu kita melangkahi aturan akidah yang sudah ditetapkan. Toleransi yang terbaik itu untukmu agamamu, untukku agamaku. Kalau berdoa kepada selain Allah di masjid, ini bukan toleransi namanya. Mengadakan acara paduan suara yang menyerupai ibadah umat agama lain, ini bukan toleransi namanya. Ini telur asin. Ini kebablasan jauh sudah. Apalagi menyambut kedatangan Paus Fransiskus yang begitu, wah pokoknya gimana, sampai dibacakan kitab-kitab mereka di sana, memuji-muji Tuhan selain Allah di sana. Ya Allah, ini bukan toleransi. Ingat hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai kita termasuk dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dikatakan mengikuti kaum kafir Yahudi dan Nasrani sehasta demi sehasta, sejengkal demi sejengkal. Semoga video ini bisa menjadi pengingat buat kita semua. Silahkan bertoleransi dengan baik kepada orang-orang kafir, tapi ingat, jaga akidah kita teman-teman. Ketemu lagi di video berikutnya. Subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.